Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran IPA. Di video kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Pernahkah kamu memperhatikan air yang dipanaskan atau es batu yang dijemur di bawah matahari? Lalu, perubahan apa yang akan terjadi setelahnya? Jawabannya akan kita bahas pada video kali ini. Nah, ketika kita memanaskan air sampai mendidih, maka akan terjadi perubahan wujud, yaitu dari cair menjadi uap. Sedangkan ketika kita memanaskan es batu di bawah sinar matahari, maka perubahan yang akan terjadi adalah dari padat menjadi cair. Nah, contoh yang tadi sudah disebutkan merupakan contoh dari perubahan wujud zat materi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai zat, kita pelajari terlebih dahulu mengenai materi. Lalu, apa itu materi? Materi itu merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Sebagai contoh, kayu merupakan sebuah materi. Nah, kita dapat melihat maupun menyentuh kayu dengan tangan kita. Hal ini menunjukkan bahwa kayu dapat menempati ruang tertentu di alam ini. Akan tetapi, tidak semua materi dapat kita sentuh ataupun kita lihat. Nah, sebagai contoh, yaitu udara. Udara merupakan materi yang berupa gas. Lalu, bagaimana kita dapat membuktikan keberadaan udara? Tentunya bisa kita buktikan dengan cara meniup balon karet. Ketika kita meniup balon karet, lama-kelamaan balon tersebut akan berubah ukurannya menjadi besar. Hal ini menunjukkan bahwa udara dapat menempati ruang di dalam balon tersebut. Jadi, kesimpulannya, setiap benda yang menempati ruang dan memiliki massa disebut sebagai materi, dan setiap benda yang ada di alam dikatakan sebagai materi. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu materi zat padat, materi zat cair, dan materi zat gas. Contoh materi zat padat diantaranya ada beberapa jenis logam seperti besi, emas, dan seng. Kemudian materi zat cair diantaranya ada air, minyak goreng, dan bensin. Kemudian materi yang berwujud gas diantaranya ada udara, asap, dan uap air. Nah, berikut ini ada tabel perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Nah, untuk zat padat, sifat yang dimilikinya diantaranya yaitu yang pertama, mempunyai bentuk dan volume tertentu. Yang kedua, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Yang ketiga, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Kemudian, ada sifat dari zat cair, diantaranya yang pertama, mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap dan bergantung pada media yang digunakan. Contohnya itu, ketika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuknya akan mengikuti seperti gelas. Sama halnya dengan kita menuangkan air ke dalam botol, maka bentuknya itu akan mengikuti seperti botol. Nah, jadi zat cair itu tidak memiliki bentuk yang tetap. Sifat yang kedua yaitu jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Sifat yang ketiga yaitu partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas, namun terbatas. Selanjutnya ada sifat dari zat gas. Yang pertama yaitu tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Kemudian jarak antar partikel gas sangat renggang dan partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Untuk video kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.